Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Kreator Amatir. Kali ini kita akan kembali membacakan sebuah cerita yang berjudul Kisah di Balik Rumah Tua. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, seperti biasa saya mohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk membantu mengembangkan channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan juga share ke media sosial teman-teman semua. Dan tidak berlama-lama lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Ada sesuatu yang aneh tentang rumah itu. Aku, Holil, berdiri di depan pagar besi berkarat yang sudah hampir ambruk. Rumput liar menjalar tinggi seperti mencoba menelan seluruh bangunan di depanku. Rumah tua megah itu tampak muram. Jendela kacanya pecah. Cat dindingnya terkelupas seperti kulit mati. Aku menelan ludah. Apa benar ini tempatnya? Gumamku. Ya, ini alamatnya, jawab Raka sahabatku sambil memeriksa kembali kertas lusuh yang ia temukan di perpustakaan kota. Aku menghela napas. Kakekku pernah melarangku mendekati wilayah ini. Katanya, rumah tua ini menyimpan sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Tapi larangan justru menumbuhkan rasa penasaran. Masuk aja dulu, kita cuma lihat sebentar, ujar Raka sambil mendorong pintu pagar yang mengeluarkan suara decit panjang seperti keluhan dari besi yang sudah lama menopang usia. Darahku mendadak dingin. Aku gak yakin ini ide bagus. Raka menepuk bahuku. Kamu datang jauh-jauh dari kota cuman buat bilang itu? Aku terdiam. Ya, benar juga. Kami melangkah masuk. Begitu mendekati beranda, hawa berubah drastis. Udara menjadi lebih dingin, padahal matahari masih terang di atas sana. Kubisikkan pada diri sendiri. Ini hanya rumah kosong. Hanya rumah. Kami membuka pintu utama. Suara engsel yang kasar terdengar seperti jeritan. Debu menari di udara, seperti abu kremasi yang baru terangkat angin. Aroma apek menusuk hidung, seolah kamar-kamar di dalamnya telah terlalu lama menahan napas. Cahaya matahari hanya masuk melalui celah-celah kecil, memberi bayangan panjang yang membuat rumah ini tampak hidup atau bernapas. Ada foto keluarga di sini, kata Raka menunjuk sebuah figura besar yang masih utuh tergantung di dinding ruang tamu. Aku mendekat. Foto hitam putih itu memperlihatkan seorang pria tampak gagah berdiri di tengah. Di sampingnya seorang wanita berwajah pucat, dan di depan mereka anak kecil perempuan dengan mata besar yang entah kenapa menatap lurus padaku. Seolah dia melihatku, seolah dia tahu siapa aku. Aku bergumam hampir tanpa suara. Kenapa wajah anak itu terasa familiar? Raka meraih figura itu, meniup debu yang menutupinya. Tiba-tiba, brak! Figura lain di sampingnya jatuh sendiri dan kacanya pecah. Jantungku terasa melompat keluar. Astaga, Raka mundur. Aku menatap pecahan kaca itu. Pada bagian yang retak ada sidik tangan kecil seperti tangan anak-anak menempel di permukaan. Raka, kau lihat itu? Tanyaku. Belum sempat ia menjawab.
terdengar suara langkah kaki dari lantai atas. Tap, tap, tap. Langkah kecil teratur, seperti ada seorang anak yang sedang berjalan pelan-pelan menuju tangga. Aku menatap Raka. Raka menatapku. Kami sama-sama. Ada orang di atas? Aku berbisik. Siapa yang tahu? Rumah ini sudah kosong puluhan tahun. Raka balas berbisik, suaranya bergetar. Aku memaksa diriku untuk berbicara keras. Ada orang di sana? Kami tidak berniat mengganggu. Suara langkah berhenti. Sunyi mendadak begitu pekat hingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Lalu tap, tap, tap. Kini langkah itu turun menuruni tangga, pelan, sangat pelan, seperti menahan tawa di dalam gelap. Aku menggenggam senter kecil di tasku. Cahaya menyapu ke arah tangga. Kosong. Tidak ada siapa-siapa, tapi suara itu masih terdengar lebih dekat, seperti tepat di depan kami. Aku terbelalak. Raka memegang lenganku, gemetaran. Aku bisa mendengar bisikan anak kecil pelan mendekat dari dalam kegelapan. Kamu datang, Holil. Kakiku hampir lumpuh. Bagaimana dia tahu namaku? Aku memandang ke arah tangga. Di sana, sesuatu sedang menunggu kami. Bisikan itu masih terngiang di telingaku. Kamu datang, Holil. Raka menarikku mundur. Kita keluar sekarang. Gue gak mau nanti mati muda. Aku tak menjawab. Mataku tak lepas dari tangga itu. Cahaya senter bergetar di tanganku, seolah merasakan ketakutanku sendiri. Siapa kau? Suaraku tercekat. Tidak ada jawaban, hanya udara dingin yang mengusap tengkukku, membuat bulu kuduk berdiri sempurna. Tiba-tiba, duk. Sebuah bola kecil jatuh dari atas tangga, pelan menggelinding hingga menyentuh kakiku. Bola berwarna merah pudar. Ada nama yang tergores di kulit bola itu. Lil. Raka membaca sambil menelan ludah. Lil, itu panggilan kamu kan? Dadaku serasa diremas. Tak mungkin dia tahu nama kecilku. Itu hanya dipakai oleh keluarga dan seorang yang sudah lama hilang. Aku memungut bola itu. Ujung jari terasa nyeri. Ada bekas cakaran seperti kuku anak kecil yang masih segar. Saat itu, sebuah suara perempuan tua bergema dari dinding. Dia menunggumu sejak dulu. Suara parau, berat, seperti datang dari rongga kosong di balik tembok. Raka menjerit tertahan. Gue sumpah ini bukan ide bagus. Aku menarik napas dalam-dalam. Jika ada sesuatu yang tahu tentang diriku dan mengaitkan rumah ini dengan masa laluku, aku harus tahu kenapa. Kami terpaku beberapa detik sebelum salah satu lampu gantung di ruang tamu berkedip, menyala sendiri, padahal listrik di rumah ini sudah mati bertahun-tahun. Lampu itu bergerak pelan, berayun semakin kencang. Krek, krek, krek. Setiap ayunan seperti memotong udara dengan suara yang menyakitkan telinga. Aku menatap sekeliling. Udara menjadi berat, dingin, hampir sulit bernapas. Ada makhluk atau apapun itu yang gak mau kita pergi, kataku lirih. Raka memandangku seperti aku gila. Justru itu alasan kita harus pergi sekarang. Aku menunduk menatap bola itu di tanganku. Aku gak bisa pergi. Belum. Aku tahu Raka sangat takut, tapi dia juga sahabat yang selalu menemaniku dalam kebodohan terbesar. Jadi dengan pasrah ia mengangguk. Cepat, kita cari apa yang kamu butuhkan, lalu cabut dari sini. Aku tersenyum tipis, berterima kasih tanpa kata. Kita ke ruang kerja di lantai 2, ujarku. Tunggu, kamu tahu rumah ini?
Raka memicingkan mata. Pertanyaan itu menampar kesadaranku. Aku tidak pernah ke rumah ini, tapi seolah aku mengenalinya. Seolah aku pernah tinggal di sini. Kami mendaki tangga, dan tiba-tiba hawa menjadi sangat berat, seperti ada beban yang menggantung di pundakku. Setibanya di lantai 2, aku melihat sebuah pintu dengan ukiran bunga mawar yang sudah memudar. Entah kenapa, pintu itu terasa sangat familiar. "Tunggu, kamu mau buka itu?" ujar Raka menatapku ngeri. Tanganku menyentuh knop yang berdebu. Logam dinding itu terasa seperti es di telapak tanganku. Saat aku memutarnya, klik, pintu terbuka perlahan. Ruangan itu masih terawat, tidak seperti bagian rumah lain yang sudah rusak parah. Di sudut kamar ada tempat tidur anak kecil, selimut putihnya rapi. Di atas meja kecil ada boneka kelinci dengan satu mata hilang, dan di dinding ada foto seorang gadis kecil tersenyum sambil memeluk bola merah, dan di bawah fotonya tertulis, "Lili Amarwati, putri tersayang." Aku mundur selangkah, pikiran tercecar di dalam kepalaku. Lili Amarwati, itu nama keluarga ibuku. Raka memandangku terperangah. "Jangan bilang dia itu," aku berbisik, suara gemetar. "Dia sepupuku." Sebelum kami bisa bernapas lega, suara kecil terdengar dari belakang kami. "Kamu akhirnya datang, Kak." Aku memutar tubuh dengan kaku. Di sana berdiri seorang gadis kecil dengan gaun lusuh. Rambut panjang menutupi sebagian wajah. Matanya merah, seperti habis menangis puluhan tahun. Dan ia tersenyum terlalu lebar. Mataku tak lepas dari gadis kecil itu. Rambutnya yang panjang bergerak pelan meski tak ada angin. Matanya merah, tapi menyimpan sesuatu yang sedih dan marah sekaligus. "Kamu akhirnya datang, Kakak." Suaranya lembut, tapi menusuk seakan mengiris hati. Aku menelan ludah. "Lili," aku tergagap. Ini kamu?" Ia mencondongkan kepalanya, rambut menutupi sebagian wajahnya. "Bukan, aku bukan Lili lagi. Aku hanya bayangan dari yang dulu yang menunggu." Aku menatap Raka, wajahnya pucat. "Bayangan? Maksudmu hantu?" Aku hanya mengangguk pelan. Suara langkah terdengar dari lantai bawah, cepat tapi ringan, seperti ada yang mengitari rumah, memantau setiap gerak kami. Aku menatap boneka kelinci di atas meja. Satu matanya hilang. Boneka itu sama seperti aku dulu waktu kecil. Tiba-tiba kilas balik menyerbu pikiranku. Kita flashback ke 20 tahun yang lalu. Aku masih kecil, baru berusia 8 tahun. Orang tuaku sering bercerita tentang sepupuku, Lili Amarwati. Ia tinggal di rumah tua itu bersama orang tuanya. Tapi suatu malam kabar buruk datang. "Lil, kamu harus mendengar ini." Suara ibu masih terngiang di kepalaku. Rumah itu, rumah Lili, terbakar. Semua orang bilang Lili meninggal. Aku menangis terseduh-seduh. Tapi ada satu hal yang selalu mengganjal. Kenapa tubuhnya tidak pernah ditemukan? Kenapa bola merah itu selalu ada di mimpi-mimpiku? Kita kembali ke sekarang. Aku menatap gadis kecil itu lagi. Bayangan yang disebut dirinya Lili. "Jadi, kamu bayangan Lili?" Aku bertanya. Ia mengangguk perlahan dan aku menunggu. Menunggu kakak datang untuk menemukan kebenaran. Raka menggenggam lenganku, gemetar. "Lil, kita harus keluar dari sini." Aku menolak.
Sesuatu di dalam diriku menuntut jawaban. Siapa yang sebenarnya mati di rumah ini? Lili atau orang lain? Gadis itu tersenyum tipis. Kamu harus melihat sendiri. Ia melangkah ke arah dinding dan perlahan tangannya menunjuk ke sebuah pintu rahasia yang tersembunyi di balik rak buku tua. Aku menelan ludah. Rak itu, seingatku, tidak pernah ada sebelumnya. Pintu itu, aku bertanya dengan suara gemetar. Bukan. Dan lihat masa lalu yang tersembunyi sebelum semuanya terlambat. Tangan kecilnya memudar perlahan menjadi kabut tipis yang menyelimuti lantai kamar. Aku terengah. Raka juga. Suara bisikannya tetap terdengar. Kamu datang akhirnya untuk menemukan kebenaran. Aku meraih kenop pintu rahasia itu. Tangan gemetar, jantung berdegup kencang. Dan saat aku memutarnya, apa yang kutemukan akan mengubah segalanya. Pintu rahasia itu terbuka perlahan, mengeluarkan aroma kayu tua bercampur debu yang menempel selama puluhan tahun. Cahaya hangat namun aneh menyelimuti ruangan sempit di balik rak buku itu. Aku dan Raka melangkah masuk. Tanganku gemetar saat menyapu cahaya senter ke sekeliling. Di sana, di tengah ruangan ada meja kerja tua yang tertutup debu. Di atasnya tergeletak buku harian berkulit tua, beberapa surat kuno yang telah menguning, dan sebuah kotak kayu kecil dengan ukiran bunga mawar. Ini sepertinya ruangan pribadi Lili. Aku berbisik. Raka menelan ludah. Holil, jangan main-main. Ini ada aura yang bikin merinding. Aku membuka buku harian itu perlahan. Halaman pertama dipenuhi tulisan tangan kecil yang rapi. Jika kau menemukan buku ini, berarti waktunya aku bercerita tentang rahasia yang harus tetap tersembunyi. Rumah ini bukan sekedar tempat tinggal, tapi tempat di mana dendam dan kesedihan bersemayam. Jantungku berdegup lebih cepat. Aku membaca halaman berikutnya. Ayahku, Pak Amar, tidak pernah menceritakan yang sebenarnya. Ada orang yang tidak ingin kita bahagia. Orang itu datang malam itu dan semua berubah. Aku hampir mati, tapi rohku tidak pergi. Aku menunggu seseorang yang bisa mengerti. Raka menatapku. Kamu ngerti kan? Ini bukan hanya soal rumah ini soal keluargamu. Aku menunduk. Semua kepingan puzzle mulai tersusun. Bayangan Lili, bola merah, boneka kelinci, semua terkait dengan kakek dan ayahku, dan mungkin tragedi yang menimpa sepupuku. Aku membuka kotak kayu kecil. Di dalamnya ada beberapa foto hitam putih dan sebuah kunci antik. Lihat, ini kuncinya. Aku berbisik sambil menunjukkannya pada Raka. Tiba-tiba udara di ruangan bergetar. Lampu senter kami berkedip. Suara bisikan terdengar semakin jelas. Jangan buka, jangan sentuh, jangan ganggu. Raka menelan ludah. Aku bilang tadi, kita harus keluar sekarang. Aku menatap kunci itu. Ada sesuatu yang memanggilku. Tidak, Raka. Ini satu-satunya cara aku mengerti apa yang terjadi. Aku harus tahu. Aku memutar kunci itu pada sebuah kotak kayu tua lain yang tersembunyi di lantai. Kotak itu berderit saat terbuka, dan di dalamnya ada dokumen-dokumen lama, foto keluarga, dan surat-surat misterius bertanda tangan ayahku. Saat aku membaca surat itu, rahasia keluarga akhirnya terbuka. Sepupu kecilku, Lili, tidak benar-benar meninggal, tapi roh dan bayangannya terperangkap di rumah ini. Karena kutukan yang dibuat oleh musuh lama keluarga kami. Kakek dan ayahku mencoba melindungi kami, tapi mereka gagal.
dan rumah ini menjadi perangkap bagi siapapun yang berani mendekat. Aku menunduk, merasakan dingin merayap ke tulang. Raka gemetar di sampingku. Jadi, bayangan Lili itu menunggu kamu selama bertahun-tahun? Tanya Raka. Aku mengangguk gemetar. Dan dia mungkin tidak sendirian di rumah ini. Sepertinya masih menyimpan lebih banyak roh yang tersakiti. Tiba-tiba suara langkah kembali terdengar. Kali ini bukan anak kecil, langkah berat dan cepat seperti seseorang atau sesuatu yang sedang berlari mendekat. Aku menatap Raka. Kita tidak sendirian di sini. Dan dari bayangan di sudut ruangan muncul sosok samar seorang pria dewasa. Tubuhnya membungkuk, wajahnya tersembunyi di balik kegelapan. Kamu seharusnya tidak datang, Holil. Suara itu dalam dan menggema, memenuhi seluruh ruangan. Lampu senter kami padam seketika, gelap total. Aku bisa merasakan rumah ini mulai hidup. Gelap menyelimuti ruangan rahasia itu. Lampu senter kami mati total. Hanya terdengar napas kami yang tercekat dan detak jantung yang menggema di kepala. Suara langkah pria dewasa itu semakin mendekat berat, menimbulkan gema di dinding. Holil, kamu seharusnya tidak datang. Suaranya bergema dalam kegelapan, dalam dan menusuk. Aku menggenggam tangan Raka. Siapa? Siapa itu? Aku berbisik. Raka hanya bisa menggeleng, wajahnya pucat pasi. Aku menelan ludah dan melangkah maju perlahan. Senter cadangan yang kumiliki akhirnya aku nyalakan. Cahaya lemah menembus kegelapan, menyinari sosok pria itu. Matanya tidak sepenuhnya manusia menatapku, tapi ada sesuatu yang familiar. Suara itu, gerakannya, aku pernah melihatnya dalam mimpi atau mungkin dari cerita keluarga. Ayahmu tidak bisa menyelamatkan semua orang, katanya berat, dan kamu yang terakhir harus tahu. Aku menelan ludah dengan suara gemetar. Apa maksudmu? Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Pria itu mendekat, tapi sebelum ia menyentuhku, sebuah bayangan lain muncul dari sudut lain ruangan. Lili masih dalam wujud bayangan anak kecil. Matanya merah menatapku tajam. Kamu datang akhirnya untuk memahami, bisiknya. Tapi siapakah kamu melihat semua yang terkubur? Aku menelan ludah, rasa takut bercampur penasaran. Aku harus tahu. Lili melangkah ke arah sebuah lemari tua yang setengah terbuka, memegang tangan tak kasat mata yang sepertinya membimbingku. Aku meraih pintu lemari itu dan menarik perlahan. Di dalamnya tersembunyi album foto tua, surat-surat dan beberapa mainan anak, dan sebuah kotak kecil berlapis kain hitam yang tampaknya menyimpan sesuatu yang lebih penting. Aku membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya ada fotografi Lili hidup bersama seorang pria, ayahku. Tapi ada sesuatu yang aneh. Lili tersenyum ceria, tapi di belakang mereka bayangan gelap menyeramkan menempel di dinding mengintai. Itu orang yang mengutuk rumah ini, Lili berbisik. Dia ingin semua kebahagiaan hilang dan roh kita terjebak. Aku memejamkan mata. Maksudmu roh Lili dan roh yang lain, mereka terperangkap di sini? Lili mengangguk. Air matanya menetes menjadi cahaya merah samar. Dan sekarang kamu harus menghadapi mereka, atau mereka akan terus menunggu yang lain. Tiba-tiba suara langkah dan bisikan menyerbu dari segala arah. Rumah itu mulai bergerak sendiri. Dinding berdecit, lantai retak, bayangan melesat di sudut mata kami. Raka menjerit, memeluk tubuhku. Aku menarik napas dalam-dalam. Ini adalah rumah keluarga kami, dan aku harus menghadapi semua yang terjadi di masa lalu
untuk menyelamatkan bayangan Lili dan roh-roh yang terperangkap. Aku siap, aku berbisik. Tunjukkan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Lili tersenyum samar. Cahaya merah dari matanya menyebar di seluruh ruangan. Maka perjalananmu dimulai, Holil, jangan menyesal. Dan saat itu bayangan pria dewasa melangkah lebih dekat, menutupi cahaya senter. Aku berdiri tegar, menghadapi masa lalu keluargaku dan teror rumah tua yang selama ini tersembunyi. Gelap menyelimuti ruangan rahasia itu. Bayangan pria dewasa tetap berdiri di depanku. Tubuhnya membungkuk, wajahnya tersembunyi, tapi aura dendamnya terasa mengikat udara. Di sampingnya, Lili, atau lebih tepatnya, bayangannya mengambang, mata merah bersinar samar. Aku menelan ludah, gemetar. Aku siap, tunjukkan semuanya. Aku berbisik. Bayangan pria itu menggerakkan tangannya. Seketika seluruh ruangan berubah. Dinding yang tadinya tua dan berdebu ini berubah menjadi proyeksi memori, seperti hologram tua. Aku melihat Lili kecil bermain di halaman rumah sambil tertawa. Orang tuanya menyiapkan pesta ulang tahun. Lalu seorang pria misterius muncul di malam gelap. Api menyala, teriakan terdengar, dan Lili hilang di tengah asap. Aku menelan ludah. Itu malam ketika semua berubah. Bayangan pria itu mendekat, suaranya bergema. Namaku Raden Wiraatmaja. Aku iri pada kebahagiaan keluarga ini. Aku membuat kutukan itu. Setiap yang mencoba menyingkap rumah akan terperangkap dalam bayangan mereka sendiri. Aku mundur, ngeri. Jadi semua roh yang tersiksa di rumah ini karena kamu. Ia mengangguk perlahan, senyumnya mengerikan. Dan sekarang kau, Holil, anak terakhir dari keluarga Amarwati, harus memilih. Lepaskan Lili atau kau akan menjadi wayangan selamanya. Raka menggenggam lenganku dengan panik. Holil, jangan dengarkan dia. Aku menatap Lili. Bayangan anak kecil itu menunduk sedih tapi tenang. Aku menunggu kakakku agar aku bebas, bisiknya. Jantungku berdegup kencang. Aku tahu ini keputusan terakhirku. Aku menarik napas dalam-dalam. Baik, aku akan melakukan apa yang benar. Aku meletakkan tangan di kotak hitam di lemari dan membuka seluruh isi surat serta foto secara ajaib. Cahaya merah dari mata Lili menyebar ke seluruh ruangan. Bayangan Raden Wiraatmaja berteriak, tetapi cahaya itu menembusnya, memaksa bentuknya memudar perlahan. Ini bukan kemenanganmu, tapi pembebasanmu, Lili. Aku berbisik. Lili tersenyum, bayangannya berubah menjadi cahaya lembut. Terima kasih kakak, aku akhirnya bebas. Dan kemudian semua hilang. Ruang rahasia tetap ada, tapi rumah menjadi sunyi. Hanya debu dan aroma kayu tua yang tersisa. Aku menatap Raka, tubuhku masih gemetar. Rumah ini aman sekarang? Tanya Raka ragu. Aku mengangguk perlahan. Untuk saat ini. Tapi aku rasa rumah tua ini tetap menyimpan rahasia lain yang terlupakan. Dan siapapun yang datang setelah kita harus berhati-hati. Aku melangkah keluar dari ruangan rahasia itu. Rumah tua tetap megah, muram, tapi udara terasa lebih ringan. Bayangan Lili mungkin pergi, tapi aku tahu kenangan dan teror masa lalu akan selalu hidup di sini. Aku menarik napas panjang. Akhirnya, kebenaran yang terlupakan kini terungkap. Rumah tua itu kini sunyi. Debu berterbangan.
Cahaya matahari menembus celah jendela pecah dan udara terasa lebih ringan. Lili telah pergi, bayangannya kini bebas. Aku berdiri di halaman rumah menarik napas panjang. Raka, kita berhasil. Aku berbisik. Raka tersenyum lelah. Iya, tapi jujur, aku masih gak percaya sama yang barusan kita alami. Aku menatap rumah tua itu lagi. Pagar besi berkarat, dinding retak, jendela pecah. Semuanya tampak sama, tapi aura berat yang dulu menekanku perlahan hilang. Namun aku tahu sesuatu masih mengintai. Dari dalam rumah terdengar bisikan lembut yang hampir tidak terdengar. Kau datang, tapi masih ada yang menunggu. Aku menelan ludah. Siapa lagi? Bisikku. Tidak ada jawaban. Hanya angin dingin yang berhembus menyapu pekarangan rumah, seolah membawa pesan yang terdengar oleh telinga manusia. Aku menatap Raka. Mungkin malam ini tidak akan pernah benar-benar sunyi, tapi aku tahu aku sudah melakukan yang benar. Lili bebas dan aku menghadapi masa lalu keluargaku. Raka mengangguk. Ya, paling tidak kita hidup untuk menceritakan ini. Aku tersenyum tipis, tapi mata tetap waspada. Betul, rumah tua ini tetap menyimpan rahasia, dan siapapun yang datang setelah kita harus berhati-hati. Ada banyak yang menunggu meski tidak terlihat. Kami berbalik melangkah menjauh dari rumah tua itu, tapi di pojok jendela lantai 2, aku menangkap siluet samar seorang anak kecil. Rambut panjangnya bergerak ringan oleh angin. Matanya merah menyala samar. Ia melambaikan tangan, atau mungkin memperingatkan. Aku tidak tahu, tapi satu hal jelas, rumah tua itu masih hidup, dan bayangan masa lalu meski terkubur tidak akan pernah benar-benar pergi. Aku menarik napas panjang. Selamat tinggal Lili, dan selamat tinggal rumah tua yang misterius. Kami melangkah pergi meninggalkan rumah tua itu, tapi perasaan waspada tetap membekas. Kita masuk ke epilog. Beberapa bulan setelah malam itu, aku kembali ke rumah orang tua, duduk di ruang keluarga sambil menatap foto lama Lili dan keluargaku. Rasa lega bercampur rasa takut. Rumah tua itu mungkin kini sunyi, tapi aku tahu teror itu bisa kembali kapan saja. Aku menulis di buku catatanku, rumah tua itu bukan sekedar tempat, tapi cermin masa lalu. Siapapun yang datang ke sana akan menghadapi bayangan yang menunggu. Aku telah menghadapi keluargaku. Lili telah bebas, tapi misteri ini tetap hidup. Raka datang membawa teh hangat. Jadi kau masih mau menceritakan semuanya ke orang lain? Aku mengangguk, ya, agar mereka tahu bahwa rumah tua ini menyimpan rahasia yang tidak boleh dilupakan, dan mungkin ada yang menunggu di sana untuk generasi berikutnya. Aku menatap jendela. Di kejauhan, rumah tua itu tampak diam, tapi bayangan gelap di jendela lantai 2 tampak samar, seakan menunggu, dan aku tahu cerita ini belum sepenuhnya berakhir. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mendengarkan, menyimak, dan menonton video ini. Seperti biasa, saya mohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk membantu mengembangkan channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan juga share ke media sosial teman-teman semua. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.